Oke, Tarik. Jadi ada pertanyaan apa nih? Apa yang bisa kita diskusikan hari ini? Terkait CV saya mungkin Pak. Kenapa tuh? Saya masih merasa kurang profesional sih CV-nya. Sekarang kan saya banyak lihat di info-info di YouTube, di TikTok, Instagram kan banyaknya CV itu yang sekarang yang lebih cepat diterima itu CV ATS. Nah, biasanya saya tuh kan CV-nya tuh buatnya kayak di Canva kan itu udah ada ini, udah ada apa namanya tuh template-nya langsung kan, Template. jadi kita tinggal isi. Tapi selama ini setiap saya buat pakai Canva itu kayak nggak ada panggilan gitu, kayak nggak ada yang tertarik gitu sama CV saya. Nah, pertanyaanku, kalau kamu merasa udah dibikin desain dan belum ada yang tertarik, udah coba dibikin ATS belum? Diuji gitu. Yang terakhir kemarin, biasanya CV ATS itu buatnya di Word atau emang pakai aplikasi tuh Pak? Ada dua cara kalau kita pengen menentukan CV kita mau dibuat ATS friendly, mau lewat Word bisa, lewat ya ada platform-platform juga ada template-nya gitu. Template-template ATS friendly. Cuman ATS friendly itu simple banget bikinnya. Jadi ngapain pakai template? Pakai Word juga bisa gitu. Bahkan kalau kamu mau nih bikin CV design pakai Word itu bisa. Nggak perlu pakai Canva, pakai template gitu. Karena di tools-toolsnya tuh ada sebenarnya gitu. Ya memang nggak sekaya, sevariatif desain yang ada di Canva. Ini menarik ya dari pertanyaan kamu bahwa kamu tuh muncul kecurigaan gitu. Di luar sana yang beredar adalah CV ATS friendly itu adalah CV yang lebih cepat untuk diterima, Iya. ya kan? Yang kedua, kamu sadar bahwa CV-mu itu adalah CV tipe kreatif atau desain. Iya. Yang selanjutnya adalah setelah kamu coba ngelamar pakai CV desain gitu, ternyata belum banyak yang manggil gitu kan. Maksudku adalah Iya. kecurigaanmu, ayo lanjutin lagi. Coba bikin yang ATS, coba sebar gitu. Kamu sehari bisa ngirim lamaran sampai berapa, Tarik? Nggak terhitung sih Pak, mungkin ada lebih sampai 50 ya. Kalau yang di LinkedIn itu saya masukin semua yang akunting misalnya. Ada pemberitahuan Sehari? ini, iya, saya masukin aja semuanya Pak. Oke, balik lagi ya. Kamu nanti diuji deh misalkan. Sehari kamu bisa ngirim sampai 50. Coba di yang 25 kamu kirim pakai desain, yang 25 kirim pakai ATS friendly gitu. Biar kamu tuh tahu journey-nya gitu. Ya. Kalau ada yang bilang bahwa CV tipe ATS friendly itu akan lebih cepat dipanggil, ya belum tentu juga gitu. Masing-masing CV itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. CV tipe Ya. ATS friendly akan lebih friendly ke sistem ATS atau lebih friendly ke cara melamar kerja di mana CV itu akan masuk ke suatu database dulu yang nantinya akan diproses oleh sistem dulu, diekstrak informasi ya kata kunci yang ada dibandingkan dengan kata kunci dari lowongan yang ada, dicari korelasinya, kecocokannya paling tinggi, baru nanti difilter yang nilainya tertinggi-tinggi dari yang bagus-bagus ini gitu. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini artinya apa? Kalau kamu ngirim lamaran ke website perusahaan langsung, ke LinkedIn, lewat Jobstreet atau portal karir yang lain, pakailah CV ATS friendly gitu. Jadi kalau kamu tahu, jadi gini, kalau kamu lihat suatu fenomena, itu diuji. Oh, kok di konten bilang sekarang ATS friendly, itu gimana? Gitu. Terus habis itu, CV ku tapi ini tipe kreatif sih, coba aku kirim. Oh bener kan belum ada panggilan, coba uji aku bikin ATS friendly juga gitu. Jadi jangan berhenti, jadi pengujianmu tuh belum selesai gitu, kamu belum ngecek gitu. Barangkali Iya sih Pak, udah Pak. gitu. Barangkali nanti habis CV kamu, ini kan mungkin ya, kamu nyebar CV ATS friendly, tetap aja nggak ada yang manggil. Ternyata yang manggil adalah CV yang desain. Jadi loker-loker yang kamu lamar itu mungkin prosesnya lebih lama gitu. Mungkin terjadi. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan kalau pergerakan kamu belum dilakukan semua. Ada yang kayak gitu soalnya. Saya pakai CV desain nggak ada yang manggil. CV saya kirim pakai ATS friendly, nggak ada yang manggil juga gitu. Nah, tapi pada saat saya ngirim CV ATS friendly, tiba-tiba ada panggilan tes beruntun. Saya pikir itu gara-gara
CV saya ubah jadi ATS, panggilannya banyak. Tapi ternyata setelah saya lihat lokernya, itu adalah lowongan kerja yang saya lamar beberapa minggu yang lalu gitu, dan itu pakai desain gitu. Jadi kadang tuh belum ada panggilan tuh bukan karena nggak dipanggil, tapi karena ya memang belum kepegang, belum keproses gitu. Nah, untuk bisa Iya. kayak gitu, ya silahkan diuji. Disesuaikan dengan tadi, kamu tuh dari katakanlah 50 lamaran tadi, kebanyakan kamu ngirimnya lewat mana? Kalau kamu kebanyakan ngirimnya lewat portal karir, LinkedIn, website, ya silahkan pakai CV ATS friendly saja. Atau juga kalau dari jurusan kamu, itu adalah jurusan yang tidak membutuhkan desain sebenarnya. Jadi CV tanpa ada desainnya pun nggak apa-apa gitu, pakai ATS friendly biasa gitu. Pakailah dengan, ya tahulah kamu nanti browsing dulu ya kaidah ATS friendly kayak gimana gitu. Dan disarankan Ya. kalau mau dibikin ATS friendly ya bentuknya kalau bisa pakai bahasa Inggris ya gitu. Masih yang kamu kira Oh bahasa gitu. Indonesia gitu ya. Itu sih intinya sih, CV itu harus benar cara membuatnya dan cara memakainya. Membuatnya tuh ya mulai dari penentuan mau bikin desain apa ATS, terus habis itu cara nulis info di dalamnya udah bener belum, gitu kan. Ya itu. Gitu. Udah informatif belum? Kalau udah ya udah anggap aja ini bener cara membuatnya. Tapi ini nggak cukup, harus bener cara pakainya. Ngirimnya kamu biasanya ngirim lamaran lewat apa aja. Pastikan masing-masing cara ini udah bener. Ngirim lamaran lewat email sama lewat Jobstreet pasti beda. Lewat Jobstreet sama lewat Glitch Iya. beda. Beda sama LinkedIn beda. Gitu. Pahami masing-masing ini. Terus mulai dari jam-jam ngirim lamarannya, berapa banyak lamaran per harinya, cara follow up recruiter dari LinkedIn misalkan gimana, gitu-gitu. Jadi CV itu harus bener bikinnya dan pakainya gitu. Dan itu yang harus dilakuin sih gitu. Cara general gitu ya penjelasannya ya. Gitu. Ya. Nanti yang detailnya CV nanti aku jelasin di sesi detail aja gitu. Terus pertanyaanku selanjutnya, dari sekian banyak yang udah kamu lamar itu gitu ya, CV yang kamu kirim ke aku ini paling jauh Ya. pernah lolos sampai tahap apa? Baru kemarin itu saya sampai tahap Interview. ada ini, belum interview, cuman saya dikirimin data karyawan gitu Pak, kayak formulir data karyawan, ada 6 halaman, terus isinya tuh tentang data, alamat, apa namanya, riwayat pendidikan, pengalaman Oh, kerja. kayak kamu disuruh nyalin isi KTP, nyalin isi CV, nyalin isi KK gitu-gitu kali ya. Jadi lebih ke administrasinya ya. Iya, terus tuh setelah hari itu saya kirim kan balasan dari untuk isi data karyawan itu, hari itu juga jam 11 saya dikirimin soal kayak soal ujian gitu. Psikotes ya. Jadi soalnya tentang pajak-pajak gitu. Iya, baru sampai situ sih. Sampai sekarang belum ada lagi balasan email. Oke, kamu fresh grade bukan sih? Iya, Fresh grade ya, baru wisuda ya. iya Pak. Oke, kalau kamu masih jadi seorang fresh grade gitu ya, yang harus kamu lakukan tadi benar bahwa terus apply job gitu. Dengan benar, benar bikin CV-nya dan benar caranya. Terus intensitasnya kalau bisa tinggi dan stabil gitu. Bisa sampai 50 itu luar biasa, itu bagus ya gitu. Dulu aku waktu awal-awal aku fresh grade itu aku 2015 itu per hari tuh minimal 70 tuh gitu. Orang kalau ngomong per hari 70 tuh kayaknya nggak, wah itu nyebar asal ya, padahal enggak. Platform tuh ada Iya, banyak dan loker per hari itu uh, unik, beda-beda terus gitu. Katakanlah kamu tadi punya banyak platform, terus 50, kamu punya 5 platform, terus 50 terus satu platform 10 tuh menurutku masih masuk akal ya gitu. Karena memang ini pas momen ya sebelum Idul Adha gitu. Ini momennya sebelum Idul Adha 2022. Loker itu memang pas lagi naik-naiknya gini gitu. Jumlah lokernya itu begini gitu. Yang aku share di grup loker kan juga lagi meningkat banget tuh gitu. Karena memang jumlahnya lagi iya. banyak banget gitu. Sehingga tadi harus dimanfaatkan dengan segera. Nah, balik lagi, kalau tadi baru sampai tahap itu dan kamu masih fresh grade, nggak masalah. Yang penting ya, kamu punya waktu 24 jam. Itu harus di-manage dengan baik gitu. Berapa waktu tidurmu, berapa waktu bantuin urus rumah di situ gitu ya. Akhirnya nanti kamu, terus habis itu berapa waktu untuk apa, misalkan kamu main dan lain-lain gitu ya, me time-mu gitu kan. Akhirnya kamu akan punya sejumlah waktu, terserah berapa jam gitu ya, yang nanti ini harus kamu manage dengan baik. Sebagian kamu pakai untuk lamar kerja, sebagian kamu pakai untuk pengembangan diri atau belajar.
Oh, ternyata setelah aku Ya. hitung-hitung tuh waktuku per hari itu kosong 6 jam. Ya sudah, putuskan. Mau 3 jam buat belajar, 3 jam buat lamar kerja boleh, 5 jam buat lamar kerja, 1 jam belajar boleh. Habis itu konsisten dulu untuk menguji gitu. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa di luar sana kok berteorinya begini ya soal ATS friendly ya, terus kamu pakai yang desain juga nggak ada yang manggil ya, anggap aja ya mungkin benar, coba aku pakai ini gitu. Jadi kalau kamu ngelihat suatu fenomena tuh, kepekaan itu dijadikan menjadi suatu momentum untuk bergerak gitu. Coba aku bikin yang ATS Ya. friendly ya gitu. Akhirnya nanti kamu bisa bandingin gitu. Bandinginnya tuh bandingin apa gitu. Ini aku mau share screen dulu ya. Muncul nggak ya di situ layar warna putih gitu? Nggak, Muncul. layar putih gitu ya. Muncul, Kak. Jadi nantinya Ya. kamu hitung gitu. Dalam waktu 1 minggu gitu, itu kamu bisa berapa lamaran gitu yang bisa kamu sebar. Katakanlah dalam waktu 1 minggu kamu bisa nyebar itu apa 50 ya kali 7 350 katakanlah 400 ini. 400 lamaran per minggu gitu kan. Habis itu kamu bagi dari 400 lamaran ini gitu ya. Berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya? Berapa yang berhenti? Berapa yang nggak ada kabar gitu. Hijau tuh lanjut gitu kan. Oh, yang lanjut ini ternyata ada udah ngerespon tuh ini ternyata ada 50. Yang ngasih kabar kamu nggak cocok itu ada katakanlah 150. Sorry, salah. Jadi ada 150 gitu. Ngomong kamu nggak cocok, kamu nggak cocok gitu. Nah, masih ada 200 yang nyuekin kamu, nggak bales gitu. Nah, ini kamu ambil tindakan gitu. Ya, yang udah terhenti di sini, kamu evaluasi dulu gitu. Ini loker-loker sebagai apa yang terhenti gitu. Jangan-jangan kualifikasinya berpengalaman-pengalaman kamu tabrak aja, nggak ada tulisan first graduate boleh ngelamar dan lain-lain. Coba dievaluasi lagi. Terus ini yang gagal ini kebanyakan aku ngirimnya pakai platform apa gitu, gitu kan. Coba gitu, nggak apa-apa. Atau kamu bisa connect ke HRD-nya, rekruternya, nyampein intinya sharing. Mohon tips untuk bisa mendaftar kerja di PT ini sebagai ini bagaimana ya Bu? Karena beberapa waktu yang lalu saya melamar sebagai ini namun masih belum lancar. Mohon evaluasinya agar ke depan saya bisa gitu apa ya bisa daftar dengan cara yang lebih benar, lebih profesional gitu. Saya bisa bergabung di perusahaan ibu gitu. Ada tindakan yang harus kamu ambil untuk loker yang terhenti. Terus ini ada loker yang tiba-tiba ini nggak ngasih kabar 200. Ini kamu juga ambil tindakan gitu. Apa tindakannya? Ya cari rekruternya di LinkedIn, kenalan, mohon info gitu. Mohon informasi pada tanggal sekian saya melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini gitu. Gitu. Mohon info di mana saya bisa memperoleh update lolos tidaknya ya Bu, atau dari mana saya dapat memperoleh update terkait kelanjutan proses rekrutmennya ya Pak gitu. Ada tindakan juga untuk yang nggak ngasih kabar gitu kan. Gitu. Terus kalau yang ngasih kabar ada lolos tahap selanjutnya, ini lolos tahap selanjutnya apa gitu. Oh, ternyata yang isi yang langsung psikotes ada berapa gitu kan. Itu. Yang ngasih langsung psikotes, ada yang cuma administrasi berapa gitu. Jadi kayak baru ngisi-ngisi berkas gitu. Mungkin ada yang Iya. langsung online interview, screening online berapa gitu. Nanti kalau udah ada yang psikotes gitu, nanti kamu bagi-bagi lagi dari hasil psikotes ini berapa yang lanjut gitu, berapa yang berhenti gitu, berapa yang nggak ngasih kabar, terus gitu evaluasinya gitu. Jadi ini adalah evaluasi dari sisi lanjut enggaknya gitu, ya paham ya? Jadi ini Paham, evaluasi Kak. dari sisi lanjut enggaknya. Tapi kalau mau evaluasi pakai cara yang lain bisa nggak? Ya bisa gitu. Kamu evaluasi dari sisi apa? Ya sisi yang lain gitu. Dari 400 ini kamu bagi-bagi dulu misalkan gitu. Dari 400 ini berapa banyak yang kamu lempar lewat email gitu yang lolos. Yang 400 ini yang lewat email berapa? Yang lewat tadi LinkedIn berapa? Yang lewat Jobstreet berapa? Yang lain-lain berapa gitu ya. Gitu. Oh, ternyata aku lewat LinkedIn, lewat email tuh dikit, cuma 50. LinkedIn 100, Jobstreet 100. Lain-lain ini berapa nih? 150 gitu kan.
Baru kamu breakdown juga boleh dari lewat email 50 ini, ya kan? Kamu cek lagi gitu, berapa yang lanjut, berapa yang kayak tadi persis gitu, berhenti, berapa yang nggak ada kabar gitu. Boleh kalau mau kayak begini. Semua digituin. Jadi akhirnya tahu, oh ternyata aku dari 400 lamaran ada panggilan itu 50. Tapi 50 itu ya, jadi aku kan makainya tuh misalkan ya, misal aku pakainya website, email, LinkedIn, terus Jobstreet, terus Indeed mungkin, Lumina, terus habis itu apa lagi tuh? Semua itu kaliber gitu-gitu ya. Kata ada 7 nih. Aku Mhm. pakai 7 cara ya. Aku pakai 7 channel ini dalam waktu seminggu ada 400. Yang ada panggilan ke tahap selanjutnya cuma 50. 50 itu berarti dicek, oh ternyata 50 ini 30-nya itu dari LinkedIn, 10-nya dari email, 10-nya dari Jobstreet. Ya, habis itu dievaluasi, oh LinkedIn kok banyak ya. Diingat-ingat, oh berarti sejauh ini caraku ngelamar kerja lewat LinkedIn ya udah bagus karena udah 30 misalkan ya. Terus lewat email. Email karena aku ngirim lo segini banyak, kok cuma 10. Coba yang nggak belum ada panggilan ini apa yang salah? Atau dari yang udah lolos nih, apa yang mirip-mirip gitu, nguji beginian gitu. Nanti kamu akhirnya bisa banyak. Akhirnya kamu tahu, oh aku sih untuk ngirim dokumen ini tuh harus begini, untuk kirim ini tuh harus begini gitu. Paham ya maksudku ya? Paham. Dievaluasi. Jadi kamu cukup bikin rutinitas kayak begini untuk menguji sebenarnya CV-mu itu cocoknya gimana gitu. Jadi kalau saranku adalah mungkin kamu bisa bikin satu CV lagi yang ATS friendly, silahkan diuji sambil jalan. Nanti detailnya gimana, bisa sih detail aja gitu ya. Oke? Oke, Kak. Oke. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general Eh, ya? Masih bingung. itu sih kemarin yang lewat email, kira-kira mungkin udah sampai 50 lamaran kayak. Cuman ya belum ada konfirmasi sama sekali dari 50 lamaran itu. Oke, ya nggak apa-apa. Nanti kita eh, apa namanya sambil jalan lagi gitu kan. Maksudnya evaluasi sambil berjalan. Yang harus kamu lakukan lagi adalah selain tadi ya ngecek apakah cara menulis CV-nya udah benar. Yang kedua adalah CV kan kadang dikirimkan dengan dokumen lain. Apakah dokumen pendukungnya ini udah sesuai, mulai dari dokumen yang diminta itu udah lengkap, sama kualitas dokumennya, mulai dari ukuran, bisa terbaca atau enggak, blur atau enggak, dan lain-lain. Selanjutnya lagi, yang bisa kamu optimalin lagi adalah terkait dengan apa, misalkan terkait dengan brandingmu, kamu branding. Pekerjaan kita nggak ada yang tahu yang cocok dengan kita itu dengan cara yang melamar atau kita yang ditawarin kerja kan gitu kan ada kemungkinan ditawarin. Nah ditawarin Iya. ini cara paling gampang adalah ya ibaratnya perusahaan atau orang perusahaan tersebut udah tahu siapa kita akhirnya bisa menawarin ke kita dan tahu caranya. Paling gampang adalah branding di sosial media. Sosmed yang bisa kita gunain yang paling gampang lagi adalah LinkedIn gitu. Coba cek ulang akun LinkedIn-mu sudah ditulis dilengkapi secara benar belum semua bagiannya gitu kan. Nanti cek di playlist YouTube-ku ada tuh dasar LinkedIn, kamu dengerin satu-satu cara bikin perbagiannya gimana gitu. Kalau memang udah sesuai, udah bener, lihat aktivitasnya. Jangan-jangan profilnya udah bagus, temennya masih dikit. Kamu harusnya tuh setiap hari tuh kalau bisa ada teman baru kamu connect, 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 connect gitu. Terus ada HR yang mungkin kamu follow, 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 follow gitu. Percuma profilnya lengkap, kalau koneksimu cuma dikit. Oh Tapi kan gitu. aku nggak kenal sama orangnya, ya nggak apa-apa. LinkedIn itu malah kita tuh nge-add orang, ngechat orang duluan malah nggak apa-apa gitu. Memang itu yang harus kita lakukan sebagai job seeker gitu. Connect ke Iya. HR atau user, follow mereka. Terus habis itu apalagi bikin postingan secara rutin gitu kan. Kamu pengen dikenal sebagai apa? Pengen punya cap sebagai apa? Oh, saya tuh pengen dicap sebagai orang yang punya passion di bidang accounting, yang paham materi-materi saya gitu kan. Gitu. Ya sudah, rutin bikin postingan soal bidang accounting itu misal gitu ya. Akhirnya nanti lama kelamaan akan ada yang merespon. Tapi Kak, aku malu nih, aku ngerasa insecure karena banyak postingan yang nge-like, yang komen tuh bisa puluhan, ratusan. Aku kalau bikin postingan paling yang nge-like itu cuma satu dua, yang komen cuma satu dua, nggak banyak gitu. Lalu apa yang
harus dilakukan kalau yang memberikan reaksi cuma sedikit gitu kan. Jawabanku adalah ya nggak apa-apa, tetap posting terus. Kamu nggak butuh yang nge-like sama yang komen itu banyak, ya kan? Kamu hanya membutuhkan satu orang yang tepat buat ngelihat postinganmu dan nawarin kamu kerjaan. Itu beda sama TikTok, beda sama Instagram, di mana kau bikin postingan ya kan, kalau yang ngeriak banyak gitu. LinkedIn nggak kayak gitu. Bikin postingan rutin aja nggak apa-apa. Kamu nggak butuh narik atensi banyak orang. Kamu hanya butuh narik atensi satu orang yang tepat aja gitu. Sehingga nggak usah ngerasa malas atau insecure kayak ilmuku masih dangkal nih. Yang di sini kayaknya profesional kerja semua lo enggak gitu. Aku main LinkedIn contohnya dulu aku sejak jadi mahasiswa baru malah. Aku nggak tahu kalau LinkedIn itu malah untuk orang Indonesia karena semuanya posting pakai bahasa Inggris. Jadi aku taunya tuh LinkedIn platform belajar bahasa Inggris gitu. Tapi lama-kelamaan orang Indonesia masuk akhirnya jadi tahu. Ya aku dulu juga rutin bikin-bikin postingan sebelum akhirnya ngurusin loker-loker gitu kan. Gitu. Teman-temannya orang-orang hebat terus aku kayak, ini kok nggak ada yang kayak mahasiswa yang main ini gitu. Lama-kelamaan muncul, tapi ya nggak apa-apa. Di situ akhirnya kita melambatkan diri dalam suatu lingkungan yang menggunakan bahasa asing, yang share materi macam-macam, ya akhirnya aku cocok karena ibaratnya di LinkedIn nggak ada alainya. Waktu itu aku mikirnya gitu. Sosmed lain tuh masih ada alay-alainya yang kayak gitu nggak jelas gitu kan. Itu dari 2010 itu masih zaman ada Instagram, ada Facebook, dulu ada Pet, kalau kamu tahu ada Pet gitu, rame-ramenya itu, terus ada apalagi ya gitu. Aku aktif di LinkedIn aja gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya kamu tetap evaluasi. Tapi kalau semua itu masih ya belum meningkatkan jumlah panggilan, berarti yang harus dievaluasi lagi adalah kualitas lowongan kerja yang kamu lamar. Jangan-jangan gitu kan, filtermu tuh masih kurang sesuai. Jadi kayak menurutmu ini sesuai terus dilamar padahal enggak gitu. Ya kan? Kualitas lokernya tadi gitu dicek ulang gitu. Dan aku yakin kalau itu kamu bisa konsisten pasti nanti meningkat sendiri kok. Jadi nyari kerjanya tuh dengan cara melamar dan branding untuk ditemukan. Melamar dan ditawari. Kita nggak tahu yang cocok ini yang mana gitu. Tapi dilakuin dua-duanya gitu ya. Oke? Ada lagi nggak pertanyaan? Masih di mute di tempatmu. Oke. Ada lagi nggak hal general yang kamu masih bingung mungkin? Dari entah CV, entah cara bikin ini itu, cara memakai ini itu, cara belajar ini itu gitu. Tentang nulis, kok biasanya saya nulis email sih udah biasa ya Pak buat lamar kerja. Mana tahu mungkin selama ini saya nulis email masih ada kurangnya atau belum sesuai sama prosedur buat lamar kerja gitu. Biasanya kan kalau di email itu kita masukin body lamarannya kayak ditujukan ke siapa kan di bawah subjek itu, terus kita tulis salam pembuka, sama isinya tuh biasanya saya tulis kayak isi dalam lamaran. Gimana tuh Pak? Oke, berarti mungkin aku jelasin terkait dengan isi surat lamaran tuh kayak gimana ya. Oke, surat lamaran Isi itu. email itu buat lamar. Ya. Surat lamaran apa body email? Dua hal Body ini email untuk mungkin ngirim bisa surat lamaran. boleh sama. Jadi surat lamaran tuh boleh kamu jadikan satu file sendiri, kamu jadiin satu PDF sama CV gitu. Body email isinya mirip kayak surat lamaran juga nggak apa-apa, kamu duplikat. Intinya sama ya, gitu. Bahwa ya kamu di situ menyampaikan ditujukan kepada siapa surat lamaran atau email tersebut. Jangan nulis yang general kepada bapak ibu pimpinan perusahaan di tempat gitu. Itu jelas tuh nggak menarik kamu kalau kayak gitu. Kayak nggak ada usaha untuk cari tahu. Kan kalau kamu tahu lowongan kerja, kan ada nama perusahaannya kan. Apa susahnya nyari Iya. alamat ya atau nyari nama rekruternya mungkin dari perusahaan ini di sosial media. Jadi ibaratnya tujuannya tuh jelas kepada HR manager PT ABCDEFG Jalan bla 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 nomor berapa Jakarta misalnya gitu. Jadi lebih ke personalize gitu ya. Setelah itu ya udah biasa salam dan diikuti dengan
Aku sih ada dua cara yang biasanya orang bikin ya gitu. Bahwa ada yang di paragraf pertama tuh yang dibikin poin-poin-poin, ada yang bikinnya narasi, ada yang poin-poinnya tuh di paragraf kedua. Maksudnya gini, ada yang isinya email atau lamar gini, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama ini. Terus bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini sebagai ini berdasarkan info lowongan kerja yang saya peroleh melalui ini, gitu kan. Saya merupakan gini-gini. Kalau habis itu ada pengenalan diri terkait gambaran soal kamu gitu. Ada yang sifatnya gitu. Tapi kalau aku biasanya nyaraninnya adalah terdiri dari 3 paragraf aja. Paragraf pertama itu adalah perkenalan diri dan sampaikan maksud gitu. Jadi contohnya gini, dengan hormat koma gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rintari, bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCDEFG gitu kan. Sebagai bla 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 berdasarkan informasi lowongan pekerjaan yang saya peroleh melalui apa. Dah, paragraf pertama gitu aja. Paragraf kedua, kasih sedikit gambaran soal kamu. Saya merupakan seorang lulusan baru dari universitas ini, jurusan ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Saya juga aktif berorganisasi dan kepanitiaan selama saya kuliah. Sebagai bahan pertimbangan, saya melampirkan apa gitu. Terus paragraf ketiga, terakhir, isinya penutup. Penutupnya tuh bahasanya gini nih. Apabila Bapak membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email ini atau WhatsApp ini gitu. Gitu. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Dah gitu doang. Gitu. Hormat saya, tanda tangan. Udah, sesimpel itu. Formatnya cukup kayak gitu, nggak usah panjang-panjang. Gitu. Oke? Oke, Pak. Cukup jelas ya. Apalagi Jelas. yang kamu pengen sharing lagi? Itu aja sih, Pak. Yang general cukup itu ya? Ya, cukup itu aja. Oke, sekarang aku akan masuk ke sesi yang spesifik ya.